Razia protokol kesehatan kembali digencarkan Satpol PP Kota Semarang. Selasa malam, petugas Satpol PP mendatangi sejumlah tempat usaha yang dinilai melanggar ketentuan. Salah satunya berkait dengan pemasangan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Setidaknya 13 tempat usaha yang dilakukan penyegelan petugas Satpol PP Kota Semarang lantaran tidak menerapkan pembatasan pengunjung dan memasang barcode Peduli Lindungi. Di antaranya minimarket, tos serba, kafe, rumah makan, dan juga barbershop. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto yang memimpin razia ini sangat menyayangkan kepada pihak pengelola yang mengabaikan peraturan pemerintah Kota Semarang yang mewajibkan memasang aplikasi Peduli Lindungi, sebab aplikasi tersebut sebagai salah satu kontrol terhadap pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kabar sepekan kembali hadir dengan rangkuman berita terbaik selama satu pekan terakhir. Kasus COVID-19 yang kembali meningkat memerlukan kewaspadaan. Bahkan di Kota Semarang sendiri, ada 2 pasien COVID-19 di Kota Semarang meninggal dunia. Dan karena merebaknya varian Omikron di Indonesia, Dinas Kesehatan Kota Semarang belum dapat menyimpulkan apakah pasien terpapar COVID varian Delta atau Omikron. Karena saat ini masih dilakukan uji sampel terhadap keduanya. Memasuki awal Februari 2022, kasus COVID-19 di Kota Semarang menanjak tajam. Tercatat per Selasa siang, 8 Februari, sudah ada 384 kasus. Bahkan 2 pasien COVID-19 meninggal dunia. Terkait adanya 2 warga yang meninggal dunia ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam menjelaskan, mereka meninggal bukan murni karena COVID-19, namun lantaran ada penyakit penyerta. Bahkan salah satunya terlambat dibawa ke rumah sakit. Atas pengalaman ini, Hakam meminta kepada setiap masyarakat yang terpapar COVID-19 dan dirasa ada tingkat keparahan, dapat langsung dirujuk ke rumah sakit supaya segera memperoleh penanganan secara maksimal. Yang satu usianya sudah hampir 60 tahun dan dia punya komorbid jantung sama paru. Semuanya sudah vaksin lengkap. Ya, semuanya sudah vaksin lengkap. Yang satunya lagi usianya pralansia, dia punya komorbid. Tetapi sepertinya dibawa ke rumah sakitnya sudah terlambat. Ini yang tidak tertolong. Makanya kan tadi saya sampaikan kalau bisa itu yang berat-berat yang masuk di rumah sakit kita ingin lihat status BGS-nya itu loh, apakah Delta, apakah Omikron, biar kita tahu oh ternyata memang yang namanya Omikron tuh nggak sampai berat, ternyata yang bikin berat tetap Delta misalnya. Ini yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi. Omikron belum terekam data meninggalnya Pak? Sementara ini belum. Sementara itu, terkait semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Semarang, Hakam meminta masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan ketat. Tutuk Cerita melaporkan. Sementara itu, dukung percepatan vaksin booster di Kota Semarang. Universitas Dianuswantoro Semarang gelar vaksinasi booster COVID-19 di kampus. Menggandeng puskesmas tempat, selain menyasar para karyawan, vaksinasi booster juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Di tengah semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Semarang, Universitas Dianuswantoro Semarang bekerja sama dengan Puskesmas Poncol menggelar vaksinasi booster bagi para karyawannya. Bertempat di kampus, vaksinasi dilakukan mulai 7 Februari kemarin dengan jenis vaksin AstraZeneca. Langkah jemput bola vaksin booster ini disambut hangat oleh para karyawan di Udinus. Mereka mengaku senang dan berharap terhindar virus COVID-19 yang saat ini telah ada varian baru, yakni varian Omikron. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, proses vaksinasi berjalan lancar. Saya bagus sekali ya, karena ini kan untuk percepatan ya, untuk percepatan vaksinasi juga gitu. Jadi dengan adanya ini otomatis kan nanti semakin banyak orang yang kena terimun juga gitu. Jadi
Jadi dapat imun booster, dan ini nggak cuma karyawan aja kan, jadi keluarga anggota karyawannya juga dapat juga. Jadi saya sih sangat terbantukan juga. Untuk harapan kedepannya nih Bu, karena ada vaksinasi booster ini apa? Harapannya ya semoga nanti kedepannya akan mengurangi penyebaran virusnya juga kan ya. Terus mengurangi juga dampak yang lebih berat dari orang-orang yang terkena COVID ini juga. Otomatis kalau semakin banyak yang terimun, otomatis kan penyebaran COVID-nya juga otomatis semakin melambat juga. Vaksinasi booster sendiri telah diperoleh bagi masyarakat yang telah melakukan suntik vaksin kedua jeda lebih dari 6 bulan. Langkah ini untuk memperkecil resiko penularan COVID-19. Untuk saat ini vaksin booster atau vaksin ketiga itu udah bisa didapatkan oleh semua masyarakat. Jadi nanti masyarakatnya tinggal datang aja ke puskesmas terdekat di wilayah setempat. Vaksin booster sendiri saat ini terus digalakkan pemerintah. Langkah ini untuk mencapai kekebalan komunal di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Semarang, sehingga masyarakat semakin sedikit resiko terpaparnya dan tingkat keparahannya. Melsa Fiori dan Michelle Priscilla melaporkan. Mewaspadai semakin melonjaknya kasus COVID-19, sekolah-sekolah di Kota Semarang mulai kembali menerapkan pembelajaran secara daring. Selain itu, untuk guru juga kembali diterapkan work from home sebesar 25%. Meski demikian, Dinas Pendidikan Kota Semarang mulai mempersiapkan langkah untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, nantinya sekolah diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dengan super ketat. Memasuki pekan kedua di bulan Februari, pembelajaran di sekolah sudah berganti menjadi daring. Langkah ini diambil karena melihat ada peningkatan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Selain siswa yang mulai mengikuti pembelajaran daring, sekolah juga menerapkan work from home untuk 25% gurunya, sehingga yang masuk ke sekolah hanya 75% saja. Di SMP 5 kita mengikuti surat edaran dari Sekda. Kemudian ada surat edaran dari Dinas Pendidikan. Intinya 2 minggu mulai tanggal 7 Februari kita harus PJJ dulu semata-mata untuk antisipasi supaya tidak ada merebak penularan COVID di sekolah. Nah, kita ketentuannya adalah yang WFO 75%, yang WFH berarti 25%. Sehingga kalau untuk di tempat kami, rata-rata satu guru itu bisa WFH 1 hari dalam 1 minggu. Pasca penghentian PTM, Dinas Pendidikan mengaku telah melakukan konsolidasi dan evaluasi dengan sekolah-sekolah dan merumuskan persiapan PTM kembali dalam 2 pekan mendatang. Di antaranya saat PTM nanti, sekolah diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain itu, sekolah diminta mengefektifkan keberadaan Satgas COVID-19 di sekolah. Sekarang ini harus mempersiapkan PTM dengan pelaksanaan prokes yang super ketat. Dan ini memang sudah kita kumpulkan semua, baik Kapsapen, Baskula, MKS dan sebagainya, siap untuk nanti apabila kita melakukan PTM untuk melaksanakan SOP dengan baik, Satgas COVID bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga persiapan sarana prasarana untuk PTM. Berarti selama 2 minggu ini kegiatannya apa aja Pak di setiap sekolah? Tetap pembelajaran daring. Kalau yang vaksin tetap siswa masuk vaksin. Terus nanti setelah 2 minggu, insya Allah kalau evaluasi kita bagus, akan PTM kembali. Kabar sepekan akan hadir sesaat lagi.